Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Puji Yes, Tuhan. yes, yes. Ya, sekali lagi adik-adik, orang bersyukur di sore hari ini karena Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan bagi kita anak sekolah minggu, walau berada di rumah masing-masing, kita masih boleh untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adikku yang diberkati Tuhan, mari saat ini sehati kita akan memulaikan ibadah kita, dan kakak jemput kita sekalian dengan penuh kasih bangkit berdiri. Bersama kita akan memuji Tuhan di awal ibadah ini. Kita angkat pujian Big or Small. Adik-adik, saatnya kita berdoa. Mari sehati kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak-Mu, kami bersyukur saat ini kami boleh ada untuk beribadah kepadamu. Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati ibadah kami di sore hari ini, agar ibadah ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adikku yang diberkati Tuhan, saat ini sekali lagi kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kakak undang kita sekalian angkat pujian Tanganku ke Depan, dan seterusnya akan kita lanjutkan dengan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Mari memuji Tuhan.
Adik-adik, sekarang torang mau baca Alkitab. Semua siapkan kitab suci bersama. Di minggu ini kita masih memperingati hari Pentakosta. Untuk itu bacaan kita di saat ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dan dengan ayatnya yang ke-13. Semua siapkan bacaan ini. Sebelum kita membaca dan kita berdoa, mari kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sebelum torang baca firman, mari sehati torang minta tuntunan Roh Kudus agar torang mampu untuk mengerti apa maksud firman Tuhan yang akan torang baca dan cerita sebentar yang akan torang dengar. Mari berdoa. Tuhan, Engkau adalah firman kebenaran dan kehidupan. Kami mohon biarlah Tuhan sendiri yang berbicara bagi kami anak-anak Tuhan, agar berita firman yang akan kami baca, kami dapat mengerti, dan yang utamanya Tuhan yang akan membuat kami mampu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan di sore ini kakak mohon akan dibaca oleh adik-adik yang cowok-cowok yang akan membaca angka ganjil. Dan adik-adik yang cewek-cewek akan membaca kitab suci yang ditandai dengan angka genap. Mari adik-adik disilahkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Pada penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yehuda dan Kapadokia,
Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun pemangut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah adik-adik, itu tadi torang pembacaan Alkitab tentang bagaimana Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik, di sore ini kita akan dengar cerita tentang dua orang kakak adik. DP nama Joni dan Jono. Dorang dua ini kakak adik yang baku sayang sekali. Dan dorang dua ini suka sekali bantu orang. Dorang bukan hanya bantu dorang pe mama dan papa di rumah, tetapi juga dorang suka bantu dorang pe teman di sekolah dan juga orang-orang yang ada di sekitar dorang pe rumah. Nah, satu kali Joni dan Jono ini dorang baba jalan sore-sore. Sore dorang jalan-jalan, dorang dapat lihat ada opa yang duduk termenung sambil pegang dagu. Begini jadi itu opa pe gaya. Dorang dua tanya, "Opa, kenapa opa duduk termenung?" Opa bilang, "Kita nak duduk termenung, kita ada sakit gigi." Oh kasihan, ternyata opa ada sakit gigi. Kenapa dang opanya nak beli obat? Opa bilang, "Mau beli obat bagaimana? Kita nak ada doi." Aduh, dorang dua leka siang tak pikir. Dorang dua mau bantu Pak Opa, dorang dua juga nak ada doi. Nah adik-adik, dorang dua berdoa. Dorang dua berdoa, "Tuhan, dorang dua suka mau tolong Pak Opa, cuma dorang dua leka siang nak ada doi Tuhan. Bagaimana dibicara supaya opa ini dapat doi mau beli obat?" Nah adik-adik, dorang dua habis berdoa, dorang dua lihat ada pohon mangga Pak Opa pe kintal. Dorang dua ikut timbul ide, bagaimana kalau mangga ini dorang dua mau naik tanya Pak Opa kalau boleh dorang dua mau jual di pasar. Itu opa karena DP gigi lesaki, dia bilang Nah, jadi opa menyetujui. Opa bilang boleh. Jadi dorang dua ikut naik ini mangga, dorang dua kumpul, dorang dua pergi di pasar, dorang dua jual. Nah, hasil dari jual mangga ini, dorang dua beli akang opa pe obat. Akhirnya opa boleh minum obat, opa baik dari sakit gigi. Nah adik-adik, itu contoh kecil bagaimana anak Tuhan boleh jadi berkat untuk orang lain. Lewat bacaan kita di saat ini, dikisahkan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus begitu hari Pentakosta datang, mereka dicurahkan Roh Kudus oleh Tuhan sebagai sebuah sarana menguatkan murid-murid ini ketika Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama dengan murid-murid. Tuhan mengutus Roh Kudus supaya murid-murid ini mampu untuk bersaksi tentang segala kebesaran kasih Tuhan. Nah, bukan cuma murid-murid di waktu dulu boleh menjadi saksi Kristus. Torang pun sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di zaman ini, torang diutus untuk boleh jadi saksi Tuhan. Lewat berbuat baik kepada kakak, adik, mama, papa, teman di sekolah, juga orang-orang yang kita jumpai yang memerlukan bantuan. Seperti buktinya Jono dan Joni tadi, mereka mampu
berbuat baik, dan jadi berkat bagi orang lain. Nah adik-adik, di rumah mungkin adik-adik berpikir, orang masih kecil, bagaimana orang mau tolong pa mama dan papa? Bagaimana orang mau bantu orang PKK? Orang kan masih kecil. Nah nyandak perlu adik-adik lakukan hal-hal yang besar. Adik-adik kan pasti belum ada yang tahu mau masak, masih belum ada yang tahu untuk mau baso atau apa. Tapi adik-adik boleh lakukan hal kecil, misalnya pulang sekolah, adik-adik petas, sepatu, adik-adik letakkan langsung di tempat yang sudah mama sediakan. Atau kalau sekarang adik-adik kan ini bersekolah dari rumah, belajar dari rumah. Nah selesai belajar, adik-adik langsung atur kembali buku yang dihabis adik-adik baca, dirapikan, taruh lagi di tempat di mana meja belajar, taruh di tas atau tempat di mana adik-adik ambil tadi. Juga kalau selesai makan, mungkin adik-adik ada yang belum dapat mencuci piring, adik-adik boleh bantu Pak Mama dengan cara adik-adik jangan makan yang penuh dengan bekas-bekas makanan yang ada di piring. Atau kalau selesai makan, piring juga boleh adik-adik langsung bawa ke tempat cuci piring, memudahkan mama untuk bekerja. Dan juga mungkin adik-adik boleh bantu mama merapikan tempat tidur. Nah, jangan nanti tunggu hal-hal besar baru torang boleh jadi berkat. Sebagai anak-anak Tuhan, mari torang belajar melakukan hal yang kecil, tetapi dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan. Shalom. Nah adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik. Torang pe mama dan papa masih boleh bekerja, masih boleh mendapat berkat, itu semua hanya dari Tuhan. Mari torang beri persembahan dengan sukacita sambil kita angkat pujian sejuta-sejuta. Adik-adik, setelah kita memberi persembahan dengan penuh sukacita, kakak ajak kita sekalian untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini ada kebenaran firman yang boleh kami dengar. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk dapat melakukan kebenaran ini dalam kehidupan kami, dalam pergaulan kami, dimanapun Tuhan mau tempatkan kami, baik di sekolah, di rumah, di saat kami belajar, bermain, dan juga ketika kami beribadah. Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga yang akan memberkati mama dan papa kami, yang telah Engkau titipkan kami bagi mereka. Biarlah ya Tuhan, mama dan papa kami tetap terpelihara, beri sehat kuat, sehingga mama dan papa kami tetap mampu untuk mendidik dan membesarkan kami anak-anak mereka dengan penuh tanggung jawab serta rasa takut akan Engkau. Tuhan, kami pun berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Tuhan yang akan menjaga mereka dan memberi kesehatan bagi semua teman-teman kami dimanapun mereka berada.
Bapa, sebagai anak-anak-Mu, kami tak lupa mendoakan semua orang yang saat ini dalam keadaan sakit karena keadaan dunia yang dilanda dengan virus corona ini. Tuhan, sebagai anak-anak-Mu kami hanya mampu bermohon kepadamu, biarlah Tuhan sendiri dengan cara dan waktu Tuhan yang akan melenyapkan virus ini dari muka bumi ini. Kami percaya kuasa dan kasih Tuhan sanggup melakukan ini. Ada persembahan yang boleh kami bawa Tuhan, biarlah Engkau menguduskan persembahan ini demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami bawa doa ini dan bersyukur selalu. Amin. Nah adik-adik, di penghujung ibadah ini diundang semua bangkit berdiri. Dengan penuh kasih kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah ini dengan mengangkat pujian. Sudah waktunya hendak kita pulang. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena ibadah kami boleh berjalan dengan penuh baik. Kami yakin itu karena Roh Kudus Tuhan yang telah menguasai ibadah ini. Karena itu saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bermohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati kami semua, menjaga keluar masuk kami, menjadikan kami anak-anak yang selalu menghormati orang tua kami. Dan yang utama Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bawa doa ini. Amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita di sore hari ini. Semuanya silahkan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.